Halo sahabat Butuh Sawah Channel, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube ini. Ya, pada konten kali ini kembali kami hadir, tentunya untuk memberikan informasi terbaik seputar kegiatan budidaya tanaman asollah. Ya, bagi pembudidaya tanaman asollah pemula, ya di sini kami akan membuat sebuah paket informasi tentang kelebihan daripada tanaman asollah itu sendiri. Ya, pada saat ini semakin banyak peternak yang membudidayakan tanaman asollah, tentunya karena tanaman asollah ini sendiri memiliki beberapa kelebihan sehingga menjadi daya tarik bagi peternak untuk membudidayakan tanaman asollah. Ya, sahabat YouTube sekalian, langsung saja kita akan membahas poin-poin kelebihan daripada tanaman asollah. Yang pertama bahwa dari sisi pemanfaatan, tanaman asollah ini bisa kita manfaatkan sebagai pakan bagi berbagai jenis hewan ternak dan bahkan beberapa jenis ikan budidaya air tawar. Ya, sebagai contoh, untuk pakan ternak bisa digunakan untuk beberapa jenis unggas seperti ayam, bebek, entok, angsa, ayam kalkun, dan sebagainya. Bahkan untuk hewan ruminansia, tanaman ini sudah diuji cobakan dan sangat direspon, seperti untuk hewan domba. Itu sangat disukai, sangat menyukai tanaman asollah. Kemudian yang kedua itu ikan air tawar. Tanaman ini sangat disukai oleh beberapa jenis ikan air tawar yang dibudidayakan, seperti ikan nila, ikan bawal, gurami, ikan lele, dan beberapa jenis ikan air tawar lainnya. Itu dari segi kemanfaatan. Kemudian yang kedua, tanaman asollah sangat mudah untuk dibudidayakan. Ya, sangat mudah untuk dibudidayakan. Di sini tanaman asollah bisa kita budidayakan dengan memanfaatkan berbagai jenis wadah yang ada di sekitar kita, baik itu kolam beton, kolam terpal, kolam tanah. Bahkan ketika kita tidak memiliki kolam untuk menjadi media budidaya tanaman asollah ini bisa kita budidayakan pada wadah-wadah yang ukurannya kecil sekalipun. Yang penting bisa menampung air, bisa menjadi bejana yang dapat menampung air, kemudian bisa kita manfaatkan sebagai media budidaya tanaman asollah. Jadi untuk membudidayakan tanaman asollah tidak perlu kita memiliki lahan yang luas, tidak perlu ya. Di lahan yang kecil sekalipun itu bisa kita lakukan aktivitas budidaya tanaman asollah. Ya, tentunya untuk apa? Ya, itu tadi sebagai pakan alternatif untuk berbagai jenis hewan ternak yang kita miliki. Tentunya bisa mengurangi biaya yang kita keluarkan dari sektor pakan. Ya, karena tanaman asollah bisa menggantikan fungsi dari pakan yang mestinya kita beli, itu bisa kita manfaatkan tanaman asollah. Dengan demikian bisa mengurangi biaya yang kita keluarkan dari sektor pakan pada saat kita melakukan usaha ternak unggas misalnya ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, tanaman asollah itu memiliki pertumbuhan yang sangat cepat. Cepat sekali pertumbuhannya. Ya, saya sering membahasakan dalam video-video saya sebelumnya bahwa dengan pemeliharaan yang optimal, tanaman asollah itu bisa tumbuh hingga 30% per hari. Jadi kita bisa bayangkan pertumbuhannya 30% per hari, dan ketika kita memulai membudidayakan tanaman asollah, ya dari hari pertama penebaran benih, ya tanaman asollah ini sudah bisa kita panen pada hari yang ke-12 ya, 12 hingga 14 setelah proses penebaran benih. Setelah proses penebaran benih yang pertama. Ya, dan yang keempat, di sini saya bisa bahasakan tentang kelebihan tanaman asollah sehingga semakin banyak peternak yang membudidayakan tanaman hijau ini. Kelebihan yang terakhir itu adalah bahwa sangat simpel cara pembudidayaan tanaman asollah ini. Ya, seperti saya katakan tadi,
Dengan memiliki wadah yang ukuran kecil sekalipun, itu bisa kita memulai melakukan proses pembudidayaan tanaman asollah. Fasilitas yang kita butuhkan sangat mudah untuk didapatkan. Tanaman asollah ini kita pelihara, cukup sekali saja kita menyediakan bibit, maka kita akan melakukan proses pemanenan berkali-kali dan terus menerus seperti itu. Ya, proses pembudidayaannya pun sangat gampang, sangat mudah. Selama kita melakukan proses pemeliharaan yang berupa pemupukan, ya, pemupukan dengan memanfaatkan pupuk-pupuk organik yang ada di sekitar kita, itu kita sudah bisa melakukan proses pembudidayaan tanaman asollah. Ya, sahabat YouTube sekalian, jadi mungkin ini informasi singkat yang bisa saya berikan seputar 4 kelebihan tanaman asollah, sehingga saat ini semakin banyak yang mencoba untuk membudidayakan tanaman hijauan yang ajaib ini. Sahabat YouTube sekalian, mungkin ini informasi dari kami. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi, dan sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.